Samaratunggaloka, mahakarya sang raja dari Gunung Purba, Polok. Di lembah-lembah berkabut yang berselimut kabut pagi, di antara gemuruh sungai dan nyanyian burung tropika, terbitlah kisah seorang raja dari tanah Kedu. Namanya kelak akan dipahat dalam batu dan dikenang selama berabad-abad, bukan karena peperangan, melainkan karena mahakarya, kebajikan sebuah candi yang menjulang bak mandala menuju nirwana. Namanya Samaratungga. Bab 1. Anak dari surga bumi. Pada suatu pagi musim hujan di tanah Jawa bagian tengah, di tahun yang kini dikenal sebagai abad ke-9 Masehi, lahirlah seorang anak lelaki di lingkungan istana Wangsa Syailendra. Langit muram bergemuruh, seolah alam menyambut kelahirannya dengan sukacita dan kekuatan. Ia diberi nama Samaratungga, yang berarti puncak kedamaian. Ayahnya adalah raja sebelumnya, Rakai Panangkaran, seorang pemeluk Buddha Mahayana yang saleh, dan ibunya adalah seorang putri dari garis darah Jawa yang mempertemukan dua kekuatan, spiritualitas India dan kebijaksanaan tanah Jawa. Dari kecil, Samaratungga dididik oleh para pandita, bukan hanya dalam ilmu kenegaraan dan strategi pemerintahan, tetapi juga dalam ajaran-ajaran Sang Buddha. Ia tidak tumbuh dengan pedang di tangannya, melainkan dengan naskah-naskah sutra. Di usia 7 tahun, ia telah hafal banyak bagian dari Lalita Vistara, kisah agung kehidupan Sang Buddha. Di usia 12, ia mampu berdebat dengan para Brahmana maupun Bhikkhu, dan tak jarang menundukkan mereka dengan kecerdasan dan kelembutannya. Bab 2. Jejak kaki menuju tahta. Setelah wafatnya sang ayah, Samaratungga naik tahta dalam usia muda. Ia menyadari bahwa memerintah bukan soal kekuasaan, tetapi tanggung jawab spiritual. Maka hal pertama yang dilakukannya adalah mempersatukan kembali tanah Mataram yang mulai retak oleh ambisi para bangsawan. Ia menyebarkan perdamaian, menebus dendam-dendam lama, dengan pernikahan-pernikahan strategis dan pembagian tanah pertanian untuk rakyat kecil. Namun di benaknya sudah tumbuh satu mimpi suci, membangun sebuah stupa agung, cande yang bukan hanya menjadi tempat ibadah, tapi peta menuju pencerahan. Bab 3. Batu, debu, dan doa. Pembangunan Candi Borobudur dimulai pada tahun-tahun awal pemerintahannya. Samaratungga tidak hanya memerintahkan, ia hadir di tengah para pemahat, memeriksa ukiran, bahkan kadang mengangkat batu bersama para pekerja. Ia menunjuk arsitek jenius bernama Gunadarma yang kemudian merancang struktur candi, berundak dengan 9 tingkat 3 dunia, menuju kebudayaan, Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Di sela pembangunan, ia menulis puisi di daun lontar. Jika tubuh ini akan sirna, biarlah batu-batu ini berdiri. Jika suara ini akan lenyap, biarlah ukiran ini bersuara. Jika aku hilang, biarlah Borobudur jadi tubuhku. Borobudur bukan hanya bangunan, melainkan doll yang dibentuk oleh tangan ribuan manusia. Ukiran-ukiran relief yang menceritakan kisah Sang Buddha, hukum karma, dan perjalanan manusia menuju pembebasan dikerjakan selama puluhan tahun. Candi ini bukan untuk dirinya, candi ini untuk dunia. Bab 4. Ayah dari seorang ratu. Samaratungga memiliki seorang putri bernama Pramodhawardhani, yang mewarisi keteguhan dan kebijaksanaan sang ayah. Ia kelak akan menikah dengan raja dari Wangsa Sanjaya, Rakai Pikatan, dan menyatukan dua dinasti besar yang sebelumnya bertentangan. Samaratungga melihat pernikahan itu bukan hanya sebagai ikatan cinta, tetapi strategi suci menyatukan Jawa dalam satu dharma. Ia tersenyum dalam hati, karena benih damai yang ia tanam mulai berbuah. Bab 5. Senja Sang Raja. Menjelang akhir hayatnya, Samaratungga menyepi di kaki Gunung Merapi, menuliskan nasihat-nasihat dalam lontar yang kini hilang dalam sejarah, namun mungkin masih tersimpan dalam ukiran batu. Ia tidak meninggal di istana megah, tapi di sebuah wihara sunyi, duduk dalam semedi, menghirup aroma hutan, dan mendengar suara angin yang seakan berkata, "Selesai sudah tugasmu, wahai Raja Cahaya." Ia wafat di usia yang tidak pasti, namun Borobudur telah selesai, dan Pramodhawardhani telah siap memimpin. Epilog warisan tak berdebu. Samaratungga tidak dikenal sebagai penakluk. Ia tidak memimpin 100.000 pasukan atau membakar negeri-negeri seberang. Tapi ia membangun Borobudur, mandala agung yang kini menjadi pusaka dunia. Ia menanam perdamaian di tanah yang rawan perpecahan. Ia adalah arsitek kedamaian, pendeta dalam mahkota, dan guru dalam tubuh raja. Dan ketika matahari menyentuh batuan abu-abu Borobudur setiap pagi,
Seolah-olah ia membisikkan satu nama dalam keabadian, Samaratungga. Bab 6 Bayangan di balik Dharma. Meski pemerintahannya dikenal damai, Samaratungga tidak luput dari ancaman. Beberapa bangsawan tua dari Wangsa Sanjaya yang memeluk Hindu, Saiva memandang curiga pada dominasi Wangsa Sailendra yang Buddhis. Mataram kuno memang bukan kerajaan tunggal, tetapi mozaik dari kadatuan-kadatuan kecil dengan kesetiaan rapur. Di balik senyum dan upacara, istana sering diguncang oleh ketegangan. Samaratungga tak buta akan hal itu. Ia memilih meredam dengan kebijakan, memperkuat desa, memperbaiki irigasi, dan memberi hak tanah pada rakyat petani. Ia tahu, jika hati rakyat bersamanya, maka kekuasaan tak akan mudah tumbang. Namun tetap saja, para penentangnya tidak tidur. Mereka mulai menghasut, menyebar desas-desus bahwa pembangunan Borobudur adalah pemborosan, bahwa raja telah menjauh dari urusan duniawi. Samaratungga tetap tenang. Borobudur bukan untukku, katanya suatu malam kepada penasihatnya. Ia untuk anak cucu kita, untuk dunia yang belum lahir, untuk Jawa yang belum mengenal dirinya. Bab 7 Cahaya dari Pramodhawardhani. Pramodhawardhani, putri tunggalnya, tumbuh menjadi wanita cerdas dan lembut. Ia dibesarkan dalam lingkungan istana yang penuh kitab, puisi, dan pahatan batu. Sejak remaja, ia ikut memantau pembangunan Borobudur. Bahkan pernah membuat sketsa sendiri tentang posisi relief Jataka yang menggambarkan kehidupan-kehidupan lampau Sang Buddha. Samaratungga menyadari bahwa Pramodhawardhani bukan hanya putri, tapi penerus sejati. Maka ketika Rakai Pikatan, seorang bangsawan muda dari Wangsa Sanjaya, menyatakan niat untuk meminangnya, Samaratungga menyambut dengan hati terbuka. Pernikahan itu bukan sekadar perjodohan. Itu adalah penyatuan dua dunia, dua jalan spiritual, Hindu dan Buddha, Sanjaya dan Sailendra. Dan dengan itu, ketegangan lama mereda, dan fondasi Jawa yang bersatu mulai terbentuk. Bab 8 Menyulam air dan batu. Samaratungga juga mencatatkan dirinya dalam pembangunan sistem pertanian. Ia memerintahkan pembangunan saluran irigasi besar dari sungai-sungai di sekitar. Kedua, ia percaya bahwa kemakmuran bukan berasal dari emas, tetapi dari sawah yang hijau dan rakyat yang kenyang. Ia juga membangun beberapa vihara dan memperbaiki pelabuhan dagang di pesisir utara Jawa, memperkuat hubungan dagang dengan Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara lainnya. Ia mengirim duta ke kerajaan Khmer dan bahkan ke Tiongkok, membawa sutra dan arca Buddha sebagai simbol persaudaraan antar bangsa pemeluk Dharma. Bab 9 Kidung Senyap Sang Raja. Tahun-tahun terakhirnya dilalui dalam keheningan. Borobudur telah selesai dibangun. Ia berdiri megah dengan ribuan relief dan ratusan arca Buddha, termasuk Buddha utama dalam posisi meditasi di puncak stupa. Samaratungga mulai menulis kidung-kidung spiritual di puncak Borobudur. Saat senja menyapu pegunungan Menoreh, ia kadang terlihat termenung, memandangi kabut di kejauhan, seolah berbicara dengan dewa-dewa dan arwah leluhur. Suatu malam, ketika bulan penuh menggantung di langit, ia berkata kepada Pramodhawardhani, "Nak, ketika aku tiada, jangan tangisi jasadku. Tangisilah bila candi ini tak lagi dimengerti, sebab batu-batu ini bicara. Mereka tak bisa mati." Dan benar, beberapa hari setelah itu, ia tak bangun dari meditasinya. Jasadnya ditemukan duduk dalam posisi dhyana, dengan senyum halus dan aroma kayu candana. Ia telah pergi, tapi tak pernah benar-benar hilang. Bab 10 Setelah sang raja pergi, Pramodhawardhani dan Rakai Pikatan memimpin bersama. Ia melanjutkan cita-cita ayahnya, melestarikan Borobudur, membangun Candi Mendut dan Candi Pawon sebagai bagian dari poros suci Mataram Buddha. Ia menjadi ratu yang dicintai rakyat, warisan dari didikan Samaratungga. Namun seiring berjalannya waktu, gempa bumi, letusan gunung, dan perubahan, kekuasaan membuat Borobudur perlahan terkubur oleh tanah dan dilupakan, tapi tidak lenyap. 1000 tahun kemudian, ketika tanah digali dan kabut masa lalu tersingkap, Borobudur kembali muncul sunyi, namun agung. Dan di sanalah, nama Samaratungga muncul kembali, seperti bisikan dari masa lalu. Epilog kedua batu yang menyimpan doa. Kini, jutaan manusia datang ke Borobudur. Mereka memutari lorong-lorongnya, mengagumi reliefnya, dan terpesona oleh kedalaman maknanya. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa semua itu adalah mimpi seorang raja yang lebih mencintai kedamaian daripada perang.
lebih memilih kitab daripada pedang. Nama Samaratungga memang tidak sering disebut dalam sejarah yang keras. Tapi di antara angin dan batu Borobudur, namanya terus bergema, abadi dalam dharma dan kedamaian. Aku membangun candi bukan untuk diriku, melainkan untuk jiwa-jiwa yang belum lahir, agar kelak mereka tahu, di sini pernah hidup bangsa yang menjunjung cahaya. Kemenangan sejati bukan dari peperangan, melainkan dari kedamaian yang bertahan dalam sunyi. Borobudur bukan istana, ia doa yang dibentuk oleh batu, ia bukan tempat tinggal, tapi tempat kembali. Kekuasaan yang tidak membawa welas asih hanya akan mewariskan kehancuran dalam nama kebesaran. Biarlah tanah menelan jasadku, asal dharma tetap hidup dalam hati rakyatku. Aku tidak takut dilupakan, karena aku menitipkan jiwaku pada batu dan langit. Mereka akan bicara saat waktunya tiba. Aku membesarkan putriku bukan untuk duduk di tahta, tapi untuk memikul warisan jiwa yang lebih berat dari mahkota. Batu bisa lapuk, tapi cinta, pengabdian, dan cahaya kebenaran abadi. Dunia akan berubah, tapi selama masih ada yang memutari candi dengan diam dan doa, maka aku masih hidup.